Terima kasih atas kehadirannya para tim penguji, yaitu Bu Riswanti Sigalingging dan Pak Taufik Rizaldi, dan seluruh audiens sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Alfi Pratama, NIM 18030849, akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Uji kinerja dua alat pengupas kulit telur puyuh rebus. Langsung saja, pendahuluan. Usaha peternakan mempunyai prospek untuk dikembangkan karena tingginya permintaan atas produk pertanian. Usaha peternakan juga memberi keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak masyarakat pedesaan di Indonesia. Usaha peternakan yang banyak diminati oleh masyarakat saat ini salah satunya adalah usaha peternakan unggas. Hal ini dikarenakan peternakan unggas merupakan usaha yang dapat diusahakan mulai dari skala usaha rumah tangga hingga skala usaha besar. Salah satu peternak unggas saat ini yang kembali diminati oleh masyarakat adalah peternakan burung puyuh. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kinerja dua alat pengupas kulit telur puyuh rebus agar memperoleh hasil pengoperasian yang terbaik. Lalu ada manfaat penelitian bagi penulis, yaitu sebagai bahan untuk menyusun skripsi yang merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan di program studi keteknikan pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Kemudian, bagi mahasiswa sebagai informasi pendukung untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai alat pengupas telur puyuh rebus. Kemudian, bagi masyarakat sebagai bahan informasi alat pengupas telur puyuh rebus. Kemudian saya akan membahas tentang burung puyuh. Burung puyuh disebut juga sebagai gemak dalam bahasa Jawa di Indonesia. Bahasa aslinya disebut quail, yaitu merupakan bangsa burung liar yang pertama kali ditemukan di Amerika Serikat tahun 1870 menurut literatur Primatman pada tahun 2000 dan terus dikembangkan ke penjuru dunia. Sedangkan di Indonesia, burung puyuh mulai dikenal dan diternak semenjak akhir tahun 1979. Sentra peternakan burung puyuh banyak terdapat di daerah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian ada telur. Telur dalam pengertian sehari-hari mempunyai dua kriteria, yaitu sebagai bahan biologi dan sebagai bahan pangan, menurut Farsia pada tahun 2008. Telur terdiri dari banyak jenis seperti telur ayam, telur bebek, dan telur burung puyuh. Telur burung puyuh berbeda dengan telur-telur unggas lainnya, sebab telur burung puyuh ini mempunyai warna yang berbeda-beda. Warna tersebut ada kalanya coklat tua, biru, putih, dan kekuning-kuningan. Kemudian ada ukuran dimensi telur burung puyuh. Seperti yang tercantum dalam tabel, ukurannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, bobot telur dengan rata-rata 0,01 gram. Yang kedua ada panjang dengan rata-rata 2,93 cm. Yang ketiga ada diameter dengan rata-rata 2,27 cm. Dan yang terakhir ada indeks bercak dengan rata-rata 77,6% menurut literatur Ansari pada tahun 2017. Alat yang diuji. Alat yang pertama sesuai penelitian Ansari pada tahun 2017. Seperti gambar di samping, pada alat ini terdapat beberapa bagian seperti pedal untuk menggerakkan alat, wadah untuk menampung air agar telur burung puyuh mudah terkelupas, dan batang karet untuk memutar telur burung puyuh hingga terkelupas. Kemudian ada alat yang kedua. Alat ini dipasarkan oleh Maxindo pada tahun 2021. Alat pengupas telur burung puyuh ini tersedia di pasaran yang bernama Alat Pengupas Kulit Telur Puyuh Manual MKS QE-G15 yang diproduksi oleh maxindo.com. Spesifikasi alat ini bertipe MKS QE-G15, memiliki kapasitas 15 kg per jam, berbahan 304 stainless steel, memiliki dimensi 310 x 90 x 152 mm dan berat 1 kg dengan harga Rp690.000. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2021
hingga selesai di laboratorium teknikan pertanian, program studi keteknikan pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Alat dan bahan penelitian. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mesin las, mesin bor, mesin bubut, mesin gerinda, gergaji besi, obeng, meteran, jangka sorong, kuas, kalkulator, dan komputer untuk merancang ulang alat pada penelitian Ansari pada tahun 2017, serta alat pengupas kulit telur puyuh rebus yang ada di pasaran, yaitu produksi Maxindo pada tahun 2021 sebagai pembanding alat. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah telur puyuh rebus, air, besi, stainless steel, polyuren, baut dan mur untuk merancang ulang pada penelitian Ansari pada tahun 2017. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode eksperimental, yaitu dengan melakukan eksperimen dan melakukan pengamatan tentang alat pengupas telur puyuh rebus dengan merancang ulang alat tersebut sesuai penelitian Ansari pada tahun 2017 dan alat yang ada di pasaran produksi Maxindo pada tahun 2021. Prosedur penelitian. Pertama, diambil telur puyuh rebus. Yang kedua, diletakkan di atas ruler. Kemudian diputar tuas ulir searah jarum jam dan tekanan telur puyuh dengan tekanan rendah pada ruler hingga kulit telur puyuh terkupas. Kemudian digunakan pengujian parameter. Yang terakhir diulangi langkah 1 hingga 5 dengan beberapa kali ulangan. Kemudian ada parameter penelitian. Parameter penelitian terbagi dari 4 parameter. Yang pertama, kapasitas efektif alat. Kapasitas kerja efektif alat. Suatu alat atau mesin didefinisikan sebagai kemampuan alat dan mesin dalam menghasilkan suatu produk. Contohnya hektar, kilogram, dan liter per satuan waktu dalam waktu jam. Rumusnya yaitu kapasitas alat sama dengan produksi yang dihasilkan per waktu. Parameter yang kedua ada persentase losses. Pengukuran persentase losses dilakukan dengan pengamatan secara visual setelah proses pengupasan telur puyuh rebus. Persentase losses dapat dihitung dengan rumus persentase losses sama dengan berat bahan setelah diolah per berat bahan yang diolah dikali 100%. Parameter yang ketiga yaitu kestabilan alat. Pada pengujian ini, alat akan diamati saat digunakan hingga selesai. Pengujian ini bersifat visual atau hanya diamati menggunakan indera penglihatan, yaitu mata, sehingga dapat disimpulkan apakah alat tersebut sedang diuji mudah goyah atau tidak. Parameter yang terakhir yaitu analisis ekonomi. Analisis ekonomi digunakan untuk menentukan besarnya biaya yang harus dikeluarkan saat produksi menggunakan alat ini. Dengan analisis ekonomi dapat diketahui beberapa besar biaya produksi, sehingga keuntungan alat dapat diperhitungkan. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya kepada tim penguji dan audiens sekalian. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Terima kasih.